Berapa kali bahkan saya pernah masukkan ke dalam kulkas agar handphone saya bisa dipakai lagi. Assalamualaikum. Seperti biasa saya doakan siapapun yang sedang menonton video ini mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia merupakan dua hal yang kelihatannya setiap orang sangat mendambakannya, tetapi sebenarnya hal ini bisa diciptakan dengan sesuatu yang sederhana selagi kita memang mau menciptakan suasana untuk sehat dan bahagia itu. Di video kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih seseorang bisa menjadi seorang YouTuber hanya dengan modal handphone saja. Sebenarnya ya tidak mungkin ya hanya modal handphone saja. Karena di balik modal handphone pasti ada keberanian, pasti ada kemauan. Yang terutama itu sebenarnya kemauan. Jadi yang pasti ketika dia ada kemauan untuk menjadi seorang YouTuber, bisa saja kok siapapun menjadi YouTuber. Cuman kalau kesuksesan seorang YouTuber itu selalu dihitung dari jumlah subscriber, jumlah penonton, kemudian uang yang dia peroleh dari YouTube, maka itu yang kadang-kadang menjadi sulit. Tetapi kalau hanya ingin menjadi seorang YouTuber saja, ingin berbagi pengalaman, ingin sharing, ingin menyebarkan manfaat apa, atau misalnya menyalurkan hobi apa, itu sebenarnya semuanya bisa. Dari pengalaman saya, jujur saya hanya bermodal handphone saja. Nah, ini dia handphone saya yang saya buat untuk rekam pertama video saya. Sudah dalam kondisi yang pecah-pecah, retak karena beberapa kali jatuh, dan sesekali saya memang harus terkuras kesabarannya. Karena apa? Karena ketika saya sedang ambil video, tiba-tiba handphone itu menjadi panas dan tiba-tiba mati sendiri, dan akhirnya saya harus mencari segala upaya untuk mendinginkan kembali handphone saya. Kadang-kadang saya taruh di atas ubin yang dingin, kemudian saya tunggu beberapa saat, kemudian bisa saya pakai lagi. Beberapa kali bahkan saya pernah masukkan ke dalam kulkas agar handphone saya bisa dipakai lagi. Lalu bagaimana? Yang rekam siapa gitu ya. Jadi salah satu subscriber saya, teman saya sendiri di sekolah mengajar itu nanya, itu yang rekam siapa sih gitu. Nggak ada yang rekam ya, saya rekaman sendiri. Saya taruh handphone saya ketika saya ada di rumah, itu saya taruh handphone di atas meja kecil yang saya taruh botol aqua yang saya isi air karena sudah kuat ya, berat, ada airnya. Kemudian saya taruh di atas meja kecil, kemudian handphone saya letakkan di situ bersandar ke botol aqua itu. Nah, untuk pencahayaan saya juga mengandalkan sinar matahari. Jadi kalau rekaman di rumah, saya biasanya nyari tempat yang di depan pintu ya, pintu saya buka, kemudian saya taruh meja kecil, saya taruh botol aqua di sana, saya sandarkan handphone saya di situ. Nah, ketika akhir-akhir ini saya kadang-kadang ambil video di sekolah, maka sesekali saya menggunakan sama botol aqua atau botol apapun lah yang ada untuk sandaran. Kadang-kadang saya juga taruh handphone saya di atas printer yang ada tempatnya. Nah, yang sekarang saya lagi rekaman ini, saya ambil video di sekolah, kebetulan sudah sepi, kegiatan sudah selesai. Nah, ini handphone saya letakkan di di tempat sampah ya, di tempat sampah yang ada tempat kecil gitu untuk menaruh handphone. Nah, saya sebenarnya sudah sempat beli tripod ya, tetapi karena saya tidak mungkin kemana-mana bawa tripod, ke sekolah bawa tripod, sementara saya kadang-kadang justru sempat ambil videonya itu di sekolah ketika masih ada beberapa pekerjaan, tapi saya sudah merasa capek, jadi istirahatnya saya itu kadang-kadang saya gunakan untuk rekam video ya. Jadi peralatan saya untuk membuat konten itu yaitu satu, handphone, kemudian yang kedua alat apa saja yang ada di sekitar saya. Nah, satu-satunya alat yang saya beli, kalau handphone kan memang sudah ada ya, artinya tidak begitu saya pengen bikin konten kemudian beli handphone, tidak, handphone memang sudah ada. Jadi satu-satunya alat yang saya beli memang khusus untuk rekaman yaitu mic clip on. Ini dia mic clip on yang saya punya untuk membantu agar suara saya lebih jelas. Nah, ini ada alat penghubungnya ya, jadi dari mic-nya ke handphone yang kita pakai. Sudah, tinggal kita colokkan ini ke handphone kita, lalu kita masukkan ya ke sini mic-nya di dalam masker saya. Nah, seperti ini.
Sudah saya colokin ke handphone, kemudian ini saya pakai di sini, dipakein masker. Nah, mungkin ada yang bertanya kenapa saya pakai masker. Nanti suatu saat saya akan membuat video khusus. Jika memang ada yang bertanya di kolom komentar, kenapa saya tiap ambil gambar atau ambil video menggunakan masker akhir-akhir ini. Jadi bisa dibilang bahwa saya nge-YouTube itu modalnya adalah handphone yang saya punya, kemudian mic clip on seharga Rp13.000. Ya, sesekali saya sudah menggunakan tripod, tapi karena akhir-akhir ini kebanyakan saya rekam videonya itu di sekolah, jadi tidak pernah pakai tripod, pakainya tempat sampah, pakainya jorok banget ya. Tidak lah, ini saya pakai tempat sampah yang memang bersih ya, di lantai 2. Tempat sampah, botol aqua, kemudian printer, kemudian dinding. Kemarin juga pernah saya rekaman itu saya taruh di jendela juga pernah. Pokoknya apa saja yang bisa untuk naruh handphone saya, kemudian saya mulai rekaman. Oke, bagaimana posisinya ketika saya ambil video menggunakan alat-alat yang saya sebutkan tadi? Berikut adalah contoh-contohnya. Nah, ini dia ketika saya rekaman video di sekolah menggunakan printer sebagai tempat sandaran handphone saya. Kemudian saya colok mic clip on-nya dan sudah saya pakai. Langsung mulai rekaman deh. Nanti biasanya kalau tiba-tiba ada suara guru lain tuh saya berhenti. Saya masukin ke kantong. Nah, jadi tahu deh teman-teman saya kalau kadang-kadang saya ngumpetin handphone ke kantong. Jadi begini ya, itu handphone saya taruh di atas printer, kemudian saya mulai duduk di sini dan rekaman. Nah, ini yang kedua, botol aqua ya. Mohon maaf ya, saya lupa ini kok sebut merek ya. Jadi karena kebetulan yang ada memang botol aqua ya, jadi saya taruh di atas meja. Ini mau di sekolah mau di rumah, maksudnya saya mencontohkan saja posisinya seperti ini gitu. Saya taruh botol, kemudian saya sandarkan handphone saya dan mulai rekaman begitu. Nah, ini tempat sampah ya yang saya pakai tadi untuk menyandarkan handphone saya di rekaman yang kali ini, yang video kali ini. Ini saya taruh di sini nih. Nah, yang tadi ditaruh di situ. Oke, itu tadi saya sudah sharing, saya sudah berbagi tentang bagaimana saya merekam video saya kemudian menguploadnya. Jadi tidak perlu peralatan yang mahal-mahal ya. Cukup dengan handphone yang kita punya, handphone apa saja. Kemudian kalau mau ditambah mic agar suara kita lebih keras, bisa dengan mic clip on. Harganya berapa? 13.000 ya, 13.000 rupiah, 13.000 rupiah, hanya 13.000 rupiah. Saya sebenarnya beli yang satunya lagi untuk anak saya itu harga 20.000 rupiah. Tapi ini yang saya pakai itu yang beli di Shopee. Seingat saya harganya 13.000 rupiah. Nanti kalau ternyata salah nanti saya ralat di teks ya, di teks yang tertulis, tapi seingat saya harganya 13.000 rupiah. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi siapapun yang ingin menjadi YouTuber, yang ingin belajar menjadi YouTuber dan belum punya apa-apa, boleh dicoba. Tidak perlu minder, kita harus percaya diri karena manusia diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Terus berkarya, harus semangat, apapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.